Hai, selamat datang kembali di Arka Channel. Sebelum memulai jangan lupa like dan subscribe ya. Ini bercerita seorang kakek yang bekerja keras demi menghidupi kedua cucunya, yang berperan akan membuat menangis dengan cerita yang mengharukan. Di awal film, dilihat dari anak laki-laki yang bernama The Game Go sedang berpidato di hadapan seseorang kakek. Dalam perjalanan pulang, kakek memberi saran dalam pidatonya itu untuk menghidup kedua cucunya. Kakek bekerja sebagai pencuci piring. Walaupun dia dibayar dengan murah, pemilik kedai sangat pelit. Pemilik kedai berkata agar kakeknya berhenti untuk mengambil permennya. Namun seseorang istri pemilik kedai selalu memberi makanannya untuk kakek. Hari itu kakek terlambat untuk menjemput cucunya Kim Deamgo. Sang kakek pun meminta maaf kepada sang guru. Kemudian kakek memberi permen kepada cucunya lalu pergi berjalan menggendong sang cucunya. Sementara itu di sekolah, Deamgo ingin meminjam permainan milik temannya sampai gurunya pun marah. Seperti biasa hari ini sang kakek naik bis dan bersama tetangganya. Lalu kakek bertanya, surat apa diberikan sekolah kepada cucunya itu? Ternyata suratnya berisi bahwa murid sekolah harus membawa bekal. Nah, anak-anak akan pergi ke kebun stroberi besok. Seperti biasa Deamgo sambil menunggu kakeknya sampai. Melihat sepatu kakek yang bolong, Deamgo berkata, kenapa kakek masih mau memakai sepatu yang telah dibuang? Kakek berkata kenapa sepatu itu harus dibuang. Deamgo malu melihat bolong jempol di pada kaki kakeknya. Di tengah jalan mereka melihat orang yang sedang ribut. Deamgo pun menjadi teringat kembali saat sang kakek mengusir sang ibu. Saat makan, Deamgo berkata kenapa kakek tidak membeli daging. Lalu Deamgo berkata sebentar lagi dia akan masuk sekolah. Teman-temannya diantar orang tuanya di hari pertama. Kakek pun berkata itu adalah tidak penting. Seperti biasa sehabis mandi, kakek pun menyuruh Deamgo untuk menyebut resi silayui keluarga. Pagi itu sang kakek menyiapkan bekal sang cucu. Tiba-tiba pemilik kedai menelponnya dan menyuruh kakek untuk bekerja. Akhirnya kakek menelpon tetangganya untuk menemani di Deamgo. Tetapi mereka semua sibuk sehingga kakek menyuruh Deamgo untuk menemani adiknya. Di sana anak-anak lain ditemani oleh ibunya. Namun teman-teman Deamgo sangat-sangat sedih melihat Deamgo. Sementara itu tempat kakek bekerja sangat sibuk, sehingga kakek harus kerja full. Namun gaji pun terlalu kecil, bahkan untuk membeli sebuah mainan untuk cucunya pun tidak cukup. Saat pulang, karena kakek tidak membawa mainan sehingga membuat Deamgo menangis sehingga membuat kakek begitu sedih. Malam hari, karena terlalu lama mencuci piring, kakek menyuruh Deamgo untuk menempel koyo di punggungnya. Karena masih marah, Deamgo menempelkan koyo pun sembarangan. Malam itu Deamgo tidak menghafal silsilah keluarganya karena masih marah, malah dia berpura-pura seakan tertidur nyenyak. Kakek pun berjanji akan bekerja keras agar bisa untuk membeli mainan cucunya. Mendengar itu Deamgo pun bangun dan berjanji pada kakeknya dia tidak akan marah lagi. Malam itu kakek didatangi seseorang temannya. Dia adalah seorang dokter. Ternyata kakek menderita penyakit kanker. Dan hidupnya tidak akan lama lagi. Tetapi dokter berkata sebaiknya kakek beroperasi. Lalu kakek menyuruh dokter pulang. Kakek pun menjadi sangat sedih memikirkan nasib kedua cucunya jika dia meninggal nanti. Pagi itu kakek hanya mendapat sedikit uang, karena hanya ada sedikit pekerjaan.
Lalu kakek pergi membayar uang asuransinya. Sementara itu di sekolah, Diego diejek oleh temannya karena ibunya pergi membawa uang asuransi ayahnya. Diego pun menjadi marah, lalu mereka berkelahi. Saat menunggu sang kakek, Diego kembali teringat kepada ibunya. Dia tahu ibunya tidak mungkin melakukan hal itu. Kakek melihat Diego murung, lalu bertanya ada apa dengannya. Diego bertanya, benarkah ibunya telah melarikan uang asuransi ayahnya? Lalu sang kakek mencoba menutupinya. Suatu hari saat menjemput Deoki, dia marah melihat teman-temannya dijemput sang ibu. Dan di sekolah, Diego pun dituduh mencuri HP oleh temannya. Diego pun dimarahi dan dihukum oleh sang guru. Karena belum pulang, kakek pun ke sekolahnya dan marah ketika melihat Diego dihukum. Mendengar Diego berkata bukan dia yang mencuri, tetapi si guru malah berkata bahwa Diego berbohong, sama seperti ibunya mencuri uang asuransi sang ayah. Sang kakek pun lalu marah dan memukul kaki Diego berkali-kali. Melihat itu, sang adik pun menangis sambil memeluk Diego. Lalu kakek pun memeluk mereka. Malam hari, kakek pun mengobati kaki Diego. Pagi hari di sekolah, karena merasa bersalah, temannya memberi sebuah game dan mainan. Tapi Diego menolaknya. Temannya pun berkata, Diego boleh memukulnya. Lalu Diego pun menunjukkan luka kakinya. Saat temannya siap untuk dipukul, Diego pun malah bercanda dan tidak jadi memukul temannya. Akhirnya mereka pun jadi bersahabat. Malam itu karena Diego ribut bermain game, kakek tidak memperhatikan Dioki makan cat dinding kamar. Kakek pun marah dan menyuruh mereka tidur. Pagi itu teman-teman Diego pun mengajaknya bermain. Karena adiknya masih tidur, Diego pun menguncinya dari luar. Saat kakek pulang, anjingnya mencoba memberitahu kakek sesuatu. Ternyata Dioki keracunan, dan untungnya dia selamat. Dokter berkata, Dioki butuh orang tua yang selalu mengawasinya. Kakek pun merasa sangat bersalah karena telah memisahkan mereka dari ibunya. Saat sang kakek pulang, Diego sedang menghidupkan api. Dia berkata sangat lapar, tapi kakek langsung menamparnya. Diego pun marah, lalu berkata, kalau saja kakek tidak mengusir ibunya, semua tidak akan seperti ini. Dia menyuruh kakek menemukan ibunya, lalu pergi lari dari rumah. Saat malam hari, Diego belum juga pulang. Kakek dan orang-orang pun pergi mencarinya. Ternyata saat akan melapor ke polisi, Diego ada di sana. Lalu kakek pun membawa Diego pulang. Malam itu kakek pun membuka kembali kamar sang ibu dan teringat saat dia mengusir menantunya itu. Sang ibu berkata, dia akan mengganti uang asuransi yang sudah dipakainya. Akhirnya kakek pergi ke rumah istri pemilik kedai untuk menanyakan keberadaan menantunya. Awalnya dia tidak mau memberitahu. Lalu kakek berpesan agar menghubungi menantunya jika dia sudah meninggal. Mendengar itu, akhirnya istri pemilik toko pun memberikan alamatnya. Ternyata alamatnya ada di Indonesia. Lalu kakek mengecek berapa biaya penerbangan ke Indonesia. Karena tiket sangat mahal, kakek lalu mencoba klaim asuransinya, namun ditolak. Kemudian kakek pun pergi ke teman dokternya dan meminjam uang dengan menjaminkan uang asuransinya. Belum berangkat, kakek mendatangi kantor orang tua asuh untuk memastikan bahwa cucunya akan baik-baik saja.
Sebelum berangkat, tetangganya melarang kakek. Dia takut kakek pergi sia-sia kalau sang ibu ternyata sudah menikah lagi. Keesokan harinya, Diogo dan Deokhi dibawa ke toko mainan oleh orang tua asuhnya. Mereka sangat senang, lalu bertanya di mana kakeknya. Akhirnya kakek pun tiba di Indonesia. Kakek pun naik angkot untuk mencari alamat sang menantu. Kakek berjalan menyusuri gang sambil memegangi alamatnya dan tiba di sebuah rumah. Kakek disambut oleh pemilik rumah, bahkan dimasakin nasi goreng. Kakek lalu melihat foto-foto mereka masih terpajang di sana. Kemudian sang ibu memberikan sebuah buku tabungan. Ternyata uang asuransi yang dibawa kabur oleh menantunya digunakan untuk operasi sang anak. Lalu kakek bertanya, di mana menantunya sekarang? Dan si ibu pun memberikan di alamat baru pada si kakek. Malam hari akhirnya kakek paham dan saat pagi kakek bangun hendak pergi. Tapi anak yang di rumah itu lalu mengejar kakek hingga memberinya permen dan si anak memberinya sebuah gambar keluarga. Sementara itu di tempat ibu asuh, Diogo mendapatkan banyak mainan dan makanan, tetapi tiba-tiba dia menangis saat teringat sang kakek. Saat salju turun, kakek pun kembali teringat dengan Ana dan menantunya. Tiba-tiba kakek terjatuh. Diogo dan Deokhi pun datang menjemputnya. Diogo pun menangis dan membangunkan sang kakek. Kakek pun berkata pada sang dokter, dia sangat menyesal telah mengusir ibu Diogo. Diogo memberi daging yang biasa dia minta pada sang kakek. Kakek berkata tidak enak dan memberikannya kembali kepada Diogo. Lalu Diogo pun meminta maaf karena tanpa kakek dia bisa makan enak dan mendapatkan banyak mainan. Saat menyelimuti kakek, Diogo menemukan alamat ibunya. Pagi itu Deokhi bertanya apakah kakeknya sakit, lalu memberikan permen. Melihat Deokhi menangis, kakek berkata dia akan baik-baik saja. Akhirnya Diogo mendapatkan alamat sang ibu, tetapi ternyata sang ibu sudah pindah. Lalu kakek diperlihatkan video bahwa cucunya diasuh dengan baik dan sang ibu asuh ingin membesarkan cucunya. Lalu sang kakek berkata untuk mengambil barang-barang cucunya. Kakek tidak mau cucunya melihat dia dimakamkan. Sementara itu di tempat Diogo terus berjalan mencari alamat ibunya, tapi tidak satu orang pun menghiraukannya. Sampai seorang bapak bertanya di mana orang tuanya. Akhirnya Diogo berteriak menyebutkan silsilah keluarganya, seperti biasa sebelum tidur. Orang-orang pun berkumpul. Dia berkata sedang mencari ibunya, sambil membawa foto sang ibu. Diogo pun berkata ibunya dari Indonesia, dan saat ini sang kakek sedang sakit karena merasa bersalah kepada sang ibu. Kalau tidak bertemu ibunya, kakek akan terus sakit dan mati. Diogo tidak ingin kakeknya mati. Dari tadi ada seorang ibu yang kenal dengan ibunya Diogo. Lalu dia menjumpai sang ibu dan menceritakan semuanya. Saat pulang, kakek berkata kemana dia pergi saat kakek sakit. Diogo pun berkata dia sangat lelah lalu tertidur sambil menjaga sang kakek. Pagi itu kakek memandikan cucunya, kemudian pergi ke toko perlengkapan sekolah. Kakek juga membeli makanan enak. Saat makan tiba-tiba kakek batuk darah. Lalu kakek berkata bahwa dia sedang sakit.
dan ingin menitipkan mereka kepada ibu asuh. Tapi Diego menutup telinganya. Lalu Diego pun marah dan pergi. Tibalah waktunya mereka akan dijemput, tapi Diego tidak mau. Saat akan diantar, Diego berkata, "Siapa yang akan membawa barang-barang berat untuk sang kakek? Siapa yang akan menuang air minum? Siapa yang akan menempelkan perban di punggungnya?" Diego minta agar dia tetap bersama sang kakek dan berjanji tidak akan minta beli mainan dan daging. Kakek pun lalu menguatkan hati Diego dan mengantarkannya. Saat di dalam mobil, karena kakek tidak ikut, Dioki pun menangis. Sampai di rumah, kakek pun sedih melihat barang-barang sang cucu. Lalu tiba-tiba anjing menggonggong. Ternyata ibu Diego datang. Dia pun memegang sebuah amplop dan berkata, belum bisa mengembalikan uang asuransi yang dipakainya dan meminta maaf. Karena kakek sudah tahu, kakek pun berkata, kenapa dia terlambat datang? Ini adalah rumahnya. Lalu kakek pun berterima kasih karena sang ibu sudah pulang, dan ia juga meminta maaf lalu memeluk menantunya. Karena terus menangis, Diego dan Dioki pun akhirnya pulang.